Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah bersama saya Alvin Adam. Dan selama bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, memperbaiki ibadah kita, menjadi lebih baik lagi, manusia lebih baik lagi di tahun ini ya. Di Ramadan 1438 Hijriah. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang surat Luqman ayat 1-11. Kali ini kita akan melanjutkan membahas surat Luqman yang tentunya akan dibawakan oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Dan bersama kita kali ini juga ada Muhammad Pradana Budiarto atau biasa kita panggil dengan Dito. Assalamualaikum Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, sedikit mengulas tentang surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19 nanti ini. Ini adalah kisah Luqman yang bijaksana yang bernasihat pada anaknya untuk pentingnya bersyukur dan bahayanya syirik. Nah, ini seperti komunikasi antara bapak dengan anak, orang tua dengan anak yang terbina. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita akan dengarkan kajian dari Bapak Quraisy yang berikut ini. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmah an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada Luqman hikmah. Isinya pesan hikmah itu antara lain bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur maka sebenarnya kesyukurannya, manfaat kesyukurannya kembali kepada dirinya, bukan kepada Tuhan. Dan siapa yang enggan bersyukur maka sadarlah bahwa Tuhan tidak membutuhkan sesuatu karena dia selalu terpuji. Oke, mari kita lihat satu persatu ayat kita ini. Yang pertama Luqman. Luqman ini oleh mayoritas ulama bukan nabi. Bahkan ada yang beranggapan dia budak. Warna kulitnya hitam. Tidak gagah. Tetapi dia memperoleh anugerah Allah yaitu hikmah. Siapa yang diberi hikmah, maka dia telah mendapatkan kebajikan yang banyak, itu kata Allah. Dia pernah ditanya, apa sebabnya atau apa yang menjadikan kamu memperoleh anugerah ini? Dia jawab begini, ini anugerah Tuhan, takdir Tuhan, saya diberi. Tetapi kalaupun akan saya berikan jawabannya yang mungkin itu sebabnya adalah yang pertama, amanat selalu saya tunaikan. Ada yang memberi saya amanat, saya tunaikan. Saya selalu berucap yang benar. Dan yang ketiga, saya tidak berbicara kecuali kalau penting. Ini sudah hikmah ya. Kita lihat dari ucapannya itu. Luqman ini banyak sekali hikmah yang disampaikannya sampai-sampai ada yang berkata kalau dicatat itu hikmah dan dihimpun itu ada sekitar 10.000 hikmah. Banyak, bermacam dalam aneka macam. Pernah dia diminta, hai Luqman, coba datangkan, berikan, bawalah kepada kami, sembelihlah seekor kambing, bawalah kepada kami anggota badannya yang paling baik. Maka dia sembelih, dia bawa lidah dan hati. Dia bilang, ini yang paling baik. Lidah dan hati. Kemudian, beberapa hari kemudian diminta, bawa dari kambing yang paling buruk. Dia bawa lagi lidah dan hati. Lah bagaimana? Dia bilang, ini yang bisa menyebabkan kemusnahan dan hati. Ya, itu Luqman ya begitu. Baik, kita lihat. Di sini hikmah yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini bahwa Allah berpesan kepadanya bersyukurlah kepada Allah. Apa itu syukur? Syukur itu punya 3 unsur. Yang pertama hati. Hati Anda harus menyadari bahwa apa yang Anda terima ini nikmat yang sumbernya dari Allah. Anda dapat anak. Alhamdulillah. Itu dari siapa? Dari siapa itu? Bukan usaha Anda. Anda terlibat
tapi itu karena Allah. Alangkah banyaknya orang yang kepingin anak tidak dapat anak kan. Iya, Betul. Ini hati harus bersyukur. Kesyukuran hati ini mendorong Anda untuk mengucapkan dengan lidah, segala puji bagimu ya Allah, Engkau telah memberikan aku putra ini. Baru yang ketiga dengan amal perbuatan Anda. Bagaimana Anda mensyukuri anak Anda ini kepada Allah? Didik dia dengan baik. Ya kan? Itu namanya bersyukur. Jadi syukur itu hati, lidah, dan menggunakan anugerah itu sesuai dengan tujuan. Tujuan yang baik. Allah bertujuan Anda memiliki keturunan yang baik, menjadi dan seterusnya. Kalau ada satu orang memberi Anda pici, berterima kasih. Waduh, picinya bagus. Tapi kalau lantas Anda terima kasih, hati senang, tapi picinya Anda tidak pakai, bersyukur enggak itu namanya? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Anda harus gunakan sesuatu. Ini syukur kita. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi. Itu manfaat kesyukuran Anda kembali kepada Anda. Kenapa? Karena kalau Anda bersyukur, Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Jadi kembali kepada kita. Allah ghaniyun. Apa yang dinamakan Allah kaya? Siapa sih yang kaya itu? Yang kaya itu yang tidak membutuhkan sesuatu. Yang kayak itu yang tidak. Justru tidak butuh Semakin sesuatu. kurang kebutuhan Anda, semakin kaya Anda. Oh, Ya kan? Bukan banyak harta. Banyak orang bergelimang harta, masih butuh, itu bukan orang kaya. Allah itu tidak membutuhkan sesuatu, jadi dia maha kaya. Nah, ada orang kaya tapi kikir, ya kan? iya. Sehingga tidak terpuji dicela. Allah maha kaya dan dia maha terpuji karena dia memberikan tanpa batas. Jadi Itu orang yang kaya adalah orang yang tidak membutuhkan tidak sesuatu. membuat sebagai manusia boleh jadi kita berkata begini, semakin kurang kebutuhan Anda, semakin kaya Anda. Kita tidak bisa tidak membutuhkan sesuatu. Kita butuh Allah, ya toh? Betul. Kita makhluk sosial, kita saling butuh. Tapi semakin kurang kebutuhan Anda, semakin Wah, kaya ini kena Anda. sekali. Buat yang di rumah juga. Baik, kita akan lanjutkan tafsir Al-Misbah setelah pariwara berikut ini. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihani orang tuaku, mereka telah mendidik aku. Rahmati dia, ada yang menafsirkan rahmati dia sebagaimana dia telah merahmati saya waktu kecil. Jangan itu yang Anda minta. Kembali Anda menyaksikan tafsir Al-Misbah di bulan suci Ramadan ini. Tadi sempat kita bahas ya, siapa yang bersyukur maka akan kembali kepadanya lagi bersyukur itu. Wah, ini luar manfaat bersyukur itu kembali padanya gitu. Silakan Pak, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan. Jadi kemudian di sini dilanjutkan oleh ayat ini, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'dhu. Renungkanlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia memberinya nasihat, pesan-pesan. Apa pesannya yang pertama? Wahai anakku sayang, ya bunayya. Bunayya itu berbeda dengan ibn. Ibn itu anak, tapi kalau bunayya anak kecil yang kusayang. Di sini terlihat hubungan mesra antara ayah dan anak, ya toh? Itu perlu. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Ini nasihat yang pertama. Yang paling penting ditanamkan pada seorang anak, pada seorang manusia adalah mengakui keesaan Allah. Kalau Anda tidak mengakui keesaan Allah, tidak ada keselamatan di akhirat. Tapi kalau Anda mengakui keesaan Allah, maka bisa jadi, walaupun Anda durhaka, bisa jadi diampuni Allah. Karena kita akui. Jaga. La tusyrik billah. Janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Apa arti zalim? Zulum. Zulum itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.
wujud yang paling agung adalah Allah Maha Esa. Kalau Anda mempersekutukannya, berarti Anda tidak menempatkan Tuhan pada tempatnya. Ada zulum yang kecil. Misalnya, Anda letakkan sepatu ini di kepala Anda. Tempatnya atau tidak? Bukan. Oh, itu penganiayaan. Penganiayaan terhadap diri Anda dan penganiayaan kepada sepatu. Ya kan? Nah, di sini yang paling besar itu adalah mempersekutukan Allah, dalam arti menganggap bahwa ada Tuhan bersama Allah. Baru setelah Luqman menyampaikan itu, Allah menyela ucapan atau nasihat Luqman kepada anaknya itu, menyela dengan ucapan begini. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada manusia seluruhnya agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini pesan Allah, bukan pesannya Luqman ini. Khususnya kepada ibunya. Dia telah dikandung oleh ibunya dalam keadaan lemah, ditambah dengan lemah. Sejak dia ngidam. Ya kan? Saya merasakan Hafal itu. betul. Ya. Hamil. Iya. Dia sudah ini. Melahirkan. Bisa sampai mati orang melahirkan. Iya. Perjuangan. Sesudah itu menyusukan. Sesudah itu membesarkan. Ayah tugasnya apa? Mendampingi. Tugasnya kalau dari segi kelahiran ini sebentar aja, nikmat lagi dia. Iya kan? Gitu. Iya, Pak. Ah, ini Quran. Kami wasiatkan khususnya pada ibumu. Gitu. Hamal. Bersyukurlah kepadaku, dan kemudian dikatakan di sini menyusukan dan penyusuan yang sempurna itu 2 tahun. Fisaluhu fi amain, dalam 2 tahun. Dan kami berpesan, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Syukuri orang tuamu. Dia sebab kelahiranmu. Dia yang menganugerahkan kepadamu aneka kebutuhanmu. Ada satu hal yang saya ingin tambahkan di sini. Orang pernah berkata begini. Ada doa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihani orang tuaku, mereka telah mendidik aku. Rahmati dia. Ada yang menafsirkan rahmati dia sebagaimana dia telah merahmati saya waktu kecil. Jangan itu yang Anda minta. Lebih dari itu. Karena kalau Anda memohon kepada Allah agar dirahmati orang tua Anda, seperti agar dirahmati, dikasihani orang tua Anda seperti dia mengasihani Anda, itu masih kurang. Mohonlah kepada Allah agar dia merahmati orang tua Anda Lebih daripada. karena dia telah merahmati Anda. Jadi ya, dia merahmati. Ya Allah, kamu punya rahmat jauh lebih banyak. Jadi, mohonlah. Apalagi kita ya. Iya. Saya yakin Dito udah penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan nih Pak Quraish. Silakan Dit. Iya Pak, jadi kurang lebih ada 2 pertanyaan kali. Yang pertama, saya kan baru jadi bapak Iya, ya. Bapak ya. Cara mendidik anak secara Islam itu bagaimana? Dan saya melihat kejadian di luar sana nih lagi banyak perceraian, gitu. Pasangan muda ya. Pasangan muda, ya. Jadi itu sebagai anak, orang tua juga suka salah memberitahu bahwa bencilah salah satu dari pihak yang satunya gitu. Itu bagaimana sikap orang tua harus supaya anaknya itu tidak saling membenci orang tua satu. Kan kita nggak boleh saling tidak membenci. menghasut gitu Iya, ya. betul. Ya kurang lebih seperti itu ya. Iya Bapak. Jadi Iya. Tapi kita boleh break dulu Pak Quraish ya. Mari. Kita break dulu dan kita akan lanjutkan dan akan memberikan jawabannya setelah periwara berikut ini. Hanya Tafid Al-Misbah. Terhadap orang tua, kita bukannya dilarang durhaka. Iya. Kita tidak dilarang durhaka. Karena tidak durhaka tidak cukup. Anda diperintahkan berbakti.
Selalu menyenangkan dan tambah ilmu di Tafsir Al-Misbah, masih bersama Pak Quraish Shihab dan ada Dito juga. Tadi Dito sempat bertanya sebagai pasangan muda, ayah muda, bapak muda, bagaimana untuk supaya anak kita bisa tumbuh secara Islami ya? Islami, betul. Ya. Lalu bagaimana juga apabila ada pasangan berpisah, Pak, satu sama lain tidak memberikan pikiran atau pandangan buruk pada anaknya terhadap orang tuanya. Silakan Pak Quraish. Jawabannya ini perlu beberapa episode. Panjang. Tapi baik, kita secara singkat Siap. berkata begini. Semua orang tua secara naluriah mencintai anaknya. Semua, walaupun ada perbedaan antara cinta ibu dengan cinta ayah, tapi mencintai anaknya. Banyak yang salah faham, sehingga mencintai anaknya memaksanya untuk menjadi seperti dia. Nah, ini sebab kekeliruan yang pertama. Cinta itu adalah dialog antara dua aku. Anda harus memahami pasangan Anda. Anda harus memahami siapa yang Anda cintai. Jangan paksakan. Ada orang tua, mungkin dia kiai, dia ingin anaknya juga jadi Sama. kiai seperti dia. Setiap anak itu, setiap orang itu mempunyai kecenderungan. Pelajarilah kecenderungan anak Anda. Arahkan dia untuk mengembangkan dirinya. Jangan untuk menjadi seperti Anda. Itu satu. Yang kedua, Nabi pernah bersabda, Allah rahimallahu imra'an a'ana waladahu wa ala birri. Allah merahmati seorang ayah yang membantu anaknya agar berbakti kepadanya. Bagaimana dia membantu? Dia bilang, jangan hina dia. Jangan maki dia. Jangan perbodoh dia. Jangan bebani dia dengan beban yang di luar kemampuannya. Jadi kembangkan dia. Oh ini, tidak apa-apa nak. Janganlah kamu bodoh, kamu ini. Itu mengembangkan dalam dirinya kepercayaan diri. Jangan terlalu takut anak salah. Ada yang berkata bahwa kita harus meniru monyet dalam mendidik anaknya. Monyet itu kalau anaknya sudah ini dia biarkan sendiri. Lepas. Dia lepas. Tapi dia awasi dari jauh. Oh. Kalau kita anak mau naik tangga, jangan nak. Ini nak. Terlalu khawatir ya Pak ya? Terlalu Takut ada hati. apa-apa. Ya betul. Ya kan? Itu misalnya. Nah, dan kalau bercerai, agama itu mengajarkan begini. Jangan lupa hari-hari bahagia kamu. Kepentingan bersama kita itu bahwa ini anak kita. Memang ada bekas istri, ada bekas suami, tapi tidak ada bekas anak. Ya kan? Nah kalau ini disadari, insya Allah persoalan akan selesai dengan baik. Itu singkatnya saya kira itu. Karena panjang, kalau panjang nanti nggak cukup. Tapi aku masih ada ini mengarahkan anak dengan baik dan benar itu bagaimana Pak caranya? Sesuai tuntunan. Nah di sini kita lihat sekarang di surah Luqman ini dia mengarahkan anak. Yang pertama dia katakan ajar dia jangan mempersekutukan Allah. Ajar dia prinsip dasar agama. Ajar dia bahwa ada pencipta alam raya. Saya teringat waktu saya kecil itu yang diajarkan di sekolah pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang menciptakan langit ya? Siapa yang menciptakan bumi ya? Siapa yang kita arahkan dia untuk menuju ke Tuhan? Itu sejak kecil. Keesaan Allah ya. Ini yang jangan mempersekutukan Allah. Baru kita lihat, kalau kita lihat di sini kita lanjutkan ayat ini supaya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma. Kamu harus hormati orang tuamu, ya kan? Ya. Kalau dia memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah, jangan taati. Tetapi jangan mempersekutukan Allah menyangkut sesuatu yang kamu tidak ketahui. Dia suruh sekutukan Allah. Kamu bingung ini boleh atau tidak. Tidak tahu.
Apalagi kalau kamu sudah mengetahui bahwa itu tidak boleh. Iya. Walau dia memaksa. Tetapi kendati demikian, perlakukanlah dia dengan baik. Lanjut. Tanamkan di dalam hati anak bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pada zaman Sayyidina Umar, ada seorang anak menggembala. Sayyidina Umar datang, gimana kalau kamu jual ini, kau punya kambing? Kan banyak nih. Dia bilang, ini bukan milik saya, milik tuan saya. Tidak, kan dia tidak tahu. Apa jawab anak itu? Ya memang dia tidak tahu, tapi di mana Allah? Dia sadar, Allah tahu. Nah, ini yang ditanamkan oleh ini tadi apa? Ketahuilah wahai anakku, seandainya ada sebesar habbat biji khardal. Biji khardal, khardal itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Sesuatu yang sangat kecil. Ya, seandainya ada sesuatu yang sangat kecil, 1 miligram terdapat di suatu batu, Allah tahu. Jadi tanamkan pengetahuan kepada anak bahwa Allah tahu gerak-gerikmu walaupun kamu di mana. Sekecil apapun Allah tahu. Nah, ini sudah hadir. Nah, baru lanjutan dari nasihatnya ini, wahai anakku, laksanakan sholat. Nah, sejak kecil Anda harus ajar anak Anda sholat. Ya toh? Anak umur setahun itu banyak meniru. Jadi Karena itu orang tua sebaiknya sholat berjamaah dengan istrinya. Baru suruh anaknya main. anaknya lihat ya, anaknya lihat ya. Tercapture gitu dalam Dia main gitu ya. Kalau Baik. anak itu perempuan, belikan dia ruko. Dia walaupun dia bermain, walaupun dia Anda didik dia diawali sejak dengan kecil. dia melihat dulu ya Pak Quraisy. Diawali dengan melihat. Baik Pak Quraisy. Sholat. Kita punya pertanyaan dari pemirsa televisi. Coba kita lihat dulu ya mungkin ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cliff, mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara. Pak Quraisy, saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan jika orang tua saya terlalu memaksakan kehendak terhadap saya? Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika orang tua kita selalu mendesakkan keinginan mereka kepada kita? Tadi sempat Pak Quraisy singgung sedikit ya. Nah mungkin bisa dijawab sedikit Pak. Tapi kita break dulu sejenak dan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini dengan jawaban dari pertanyaan pemirsa tadi. Didik anak Anda untuk melaksanakan budaya bangsa ini. Itu pesan. Ya. Baik. Jangan dia tiru budaya orang lain. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraisy Shihab, ada Dito dan saya Alvin Adam. Tadi sempat ada pertanyaan dari pemirsa ya. Apa yang harus dilakukan apabila orang tua selalu atau terlalu mendesakkan keinginan mereka kepada anaknya Pak Quraisy? Baik, tadi kita sudah dengar bahwa kalau orang tua memaksakan untuk mempersekutukan Allah, jangan. Satu. Itu berarti kalau orang tua memaksakan untuk Anda melakukan satu kedurhakaan, jangan ikuti. Persoalannya kalau beda pendapat, dua-duanya boleh, itu kan beda pendapat. Begini dulu, orang tua harus menyadari, sebelum kita bicara sama anak, setiap orang tua harus menyadari bahwa hak anak itu mempunyai juga hak-haknya. Antara lain hak-hak untuk memilih apa yang dianggapnya sesuai dengan tuntunan agamanya atau untuk pengembangan kepribadiannya. Orang tua tidak boleh paksa anak seperti itu. Iya kan? Nah, tetapi cara menolaknya itu yang harus dengan cara terhormat. Nah, di sini, apalagi masa sekarang, setiap orang tua harus sadar bahwa ilmu sudah begitu berkembang dan bisa jadi anaknya lebih pintar dari dia. Dengan kemajuan sekarang ya. Iya kan? Nah, sehingga harus dicari titik temu yang bisa menjadikan orang tua
legowo menerima kehendak anaknya, dan anak pun bisa menyampaikan tuntunannya secara terhormat. Itu kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim, dengan ayahnya atau dengan pamannya, itu dengan sangat hormat walau dia dimaki-maki. Tapi penghormatan itu tetap ada. Nah, jadi ada dua hal. Satu, menyadarkan orang tua bahwa ini, karena itu secara prinsip bukanlah termasuk bakti yang harus diberikan kepada orang tua kalau apa yang dimintanya itu adalah kedurhakaan atau bertentangan dengan kemaslahatan yang diketahui oleh anak. Saya kira. Itu bukan bakti. Iya. Satu orang tua paksa anaknya menikah dengan yang tidak disenanginya. Iya. Bagaimana? Harus turut? Tidak harus. Oh, Kalau dia mau turut karena hormat orang tuanya boleh. Silakan. Tetapi kalau dia anggap ini masa depan saya, Ya. Karena dia yang akan menjalani masa karena depan. dia yang akan menjalani, itu bukan kedurhakaan. Saya kira demikian. Tapi tetap dengan hormat. Dengan ya. cara yang Tetap disampaikan dengan hormat. Jangan. Oke. Kita lanjutkan. Ya, boleh silakan. Oke, apa nasihat berikutnya? Wahai anakku, laksanakanlah sholat. Ada wa'mur bil ma'ruf. Perintahkanlah. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu adalah suatu kegiatan, suatu amal, sesuatu yang merupakan budaya yang diterima baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan agama. Anakku, suruh orang melaksanakan, menegakkan budaya yang baik. Budaya itu bisa beda antara satu bangsa dengan bangsa lain. Saya beri Anda contoh. Bertolak pinggang di hadapan orang baik atau tidak? tidak. Tergantung. Buat kita di Indonesia itu Iya, nggak mungkin. tidak mungkin kan? Itu budaya kita beda dengan budaya Barat. Nah, memegang kepala orang boleh enggak? Apalagi. Apalagi disuruh, hai anakku, perintahkan, dan tentu sebelum merintahkan lakukan itu. Didik anak Anda untuk melaksanakan budaya bangsa ini. Itu pesan. Baik. Jangan dia tiru budaya orang lain. Dito udah mau nanya lagi kelihatannya. Boleh silakan langsung aja. Iya, berhubung ini bulan puasa, saya ingin bertanya kan, itu cara terbaik mengajarkan anak untuk memulai Puasa ya. puasa. Iya. Cara terbaik, beri dia contoh. Oke. Anak itu, apalagi dalam usia-usia tumbuh, lebih banyak mengambil pelajaran dari praktek yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Oke. Anak kecil belum mengerti, Iya. tapi dia lihat, oh ini orang tua saya, ini tertanam di dalam hatinya sejak semula bahwa ini yang terbaik. Karena buat anak, apalagi anak kecil, ayahnya, ibunya itu adalah orang yang paling hebat di dunia. Ya, kalau Anda sejak kecil anak Anda merokok di depannya, bagaimana kira-kira? Tercapture langsung. Iya, pasti terekam ya Pak. Ya? Terekam. Iya, terekam. Itu cara yang terbaik. Dan jangan memaksakan Jangan paksakan. Tapi didik dia sabar. Anda masih punya anak kecil, Iya. ya kan? Sekarang setiap saat mau menyusu, didik dia ada jamnya menyusu. Jangan setiap menangis dikasih susu. Biar dia menangis, biar jantungnya sehat, berolahraga dia kan dengan itu. Jadi harus diajar sabar sejak Jadi kecil. dari menyusuinya itu Jadi sudah cara menyusuinya pun jangan setiap saat. Orang tuanya salah juga, nih saya. orang tuanya juga harus sabar ya dua-duanya. salah. Umur berapa? Putra itu Udah 10 bulan. 10 loh. bulan. apalagi 10 Iya, bulan, waduh, belum ini. 2 tahun kan? Iya, iya, iya. Jadi anak kecil pun memang untuk bayi ya Pak, Iya. dibiasakan terdidik untuk sabar, Untuk sesuai sabar. dengan Iya, harus waktunya. harus dibiasakan untuk itu. Jangan turuti semua kemauannya. Kalau Anda menuruti semua, katakanlah sekarang menyusukan anak ya, batasnya dalam tuntunan agama dan juga kedokteran 2 tahun. Iya. Lebih dari 2 tahun dia masih mau menyusukan, tapi Jangan. paksa, tidak boleh, harus berhenti. Jadi ada aturannya, ada rules ya. Kita rehat dulu, kita istirahat dulu sejenak dan kita akan kembali saat lagi di Tafsir Al-Misbah. Batasi kadar kerasnya suara. Jangan berbisik. Orang tidak dengar. Tapi jangan juga berteriak.
Sungguh suara yang paling buruk itu adalah suara keledai. Kembali masih menyaksikan Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraisy Shihab, saya Alvin Adam, ada Dito juga. Cepat sekali waktu berjalan ya. Iya, apalagi kita di sahur ini kan, waktu ini nih ya. Ya Pak, silakan Pak. Mungkin Baik, kita dilanjutkan lanjutkan. lagi, ya. Dengarkan nasihat dari Luqman pada anaknya. Perintahkan kepada yang ma'ruf, budaya yang baik. Pelihara budaya bangsamu, pelihara. Cegah, larang orang melakukan budaya yang buruk, itu mungkar. Jadi saya ingin berkata begini, mungkar itu belum tentu dosa. Ada sesuatu yang dianggap buruk oleh satu masyarakat, boleh jadi yang buruk di satu masyarakat itu baik di masyarakat lain. Atau tidak dosa. Tetapi kalau sudah dianggap buruk oleh masyarakatmu, jangan lakukan. Atau, baru apa dilanjutkan, wasbir ala ma asabaka. Sabar kamu menyangkut apa yang menimpa kamu. Yakinlah bahwa apa yang menimpa kamu bisa lebih besar dari itu. Bisa enggak? Tabrakan mobilnya, bisa meninggal orangnya. Bisa lebih besar kan? Yakinlah kamu bahwa apa yang menimpa kamu, kamu mampu untuk menanggulanginya. Kamu punya potensi untuk itu. Yakinlah kamu bahwa kalau kamu sabar dalam musibah, pasti kamu mendapat ganjaran dari Tuhan. Jadi sabar. Jangan perturutkan nafsu. Wasbir ala ma asabak. Semua ini adalah hal-hal yang memerlukan tekad untuk melakukannya. Jadi kalau tidak ada tekad, tidak bisa terjadi. Itu yang baru pertama. dia lanjutkan nasihatnya. Kita lihat. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu memalingkan pipimu dari orang lain. Kalau Anda berbicara dengan orang, jangan bicara, itu manusia begini. Pandang orang itu, pandang matanya. Itu sebabnya Nabi SAW kalau menoleh dengan seluruh badannya lihat orang. Tidak, kita biasa kalau Atau kadang-kadang apalagi saya menyapa paling mata, tidak iya. senang. Saya paling tidak senang orang berjabat tangan, dia sambil liatin ngobrol begini. Itu bukan akhlak yang baik. Ini anak dididik akhlak sejak di la tusair khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Kalau kamu jalan, jangan berjalan dengan angkuh. Sederhanakan jalan. Apa maksudnya? Maksud fimas. Jangan angkuh, tapi jangan juga melempem begini kayak orang sakit. Jalan yang normal. Ini sejak kecil loh, bisa diajarkan anak. Dilihat sejak dari orang kecil. tuanya. Ya. Sejak kecil. Ada orang yang jalan sejak kecil terbiasa bungkuk begini. Hei anak, pandang wajahmu, angkat. Diingatkan. Ada kepercayaan diri. Ya kan? Tapi jangan angkuh. Jangan angkuh. Wala tamshi fil ardi marhan. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini waqsud fi mashi waqdud min sautika. Suaramu juga jangan tinggi. Batasi kadar kerasnya suaramu. Jangan berbisik. Orang tidak dengar. Tapi jangan juga berteriak. Sungguh suara yang paling buruk itu adalah suara keledai. Karena dia nyaring baik butuh atau tidak. Ini nasihat rumah, ini akhlak buat anak. Itu kita bisa. Saya kira itu yang ini ya. Iya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke kesimpulannya ya Pak ya. Kesimpulannya, saya kira kesimpulannya bahwa Luqman memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah anugerah Allah, tetapi ada sebabnya bahwa dia melakukan sesuatu yang terbaik atau berusaha melakukan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menasehati, berpesan kepada semua manusia, hormati orang tuamu. Semua manusia wajib menghormati orang tuanya. Baik dia seagama maupun tidak seagama. Lebih-lebih ibu. Tetapi saya ingin tambahkan, jangan pertentangkan kepentingan ibu dengan kepentingan ayah.
Bisa jadi sewaktu-waktu Anda harus mendahulukan ayah kalau dia lebih penting dari ibu. Ya toh? Jadi jangan durhakai ibumu, jangan juga durhakai ayah. Taatlah pada ibumu dan jangan durhaka pada ayahmu. Yang terakhir bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui Luqman memberi nasihat kepada anaknya tentang perlunya memelihara budaya, perlunya bersikap baik terhadap menghormati orang lain, menampilkan penampilan yang indah dalam kehidupan bermasyarakat. Hal-hal ini semuanya memerlukan tekad untuk melaksanakannya dan orang tua. Nah, saya ingin garis bawahi lagi satu hal. Yang di sini yang menasehatinya bapak ya, bukan ibu. Jangan serahkan pendidikan anak pada ibu. Ayo, Bapak. Iya kan? Itu. Nanti Nabi Ibrahim juga nasihati anaknya. Ya, kita sekarang Anda sibuk kerja ini segala. Alasannya Membiarkan sibuk ibu ya. sendiri mendidik. Enggak, Anda harus bersama-sama mendidiknya. Ya, kan? Nah, ada satu hal lagi yang saya ingin tambahkan. Di Al-Quran banyak sekali nasihat buat anak. Hampir tidak ada nasihat buat bapak. Kenapa begitu? Karena bapak itu otomatis cinta anaknya. Mau berkorban untuk anaknya, apalagi ibu. Kalau anak bisa durhaka pada ibu. Jadi kalau begitu perlu ditekankan nasihat buat anak, bukan buat bapak. Saya kira itu kesimpulan kita dalam. Terima kasih Dito sudah hadir di Tafsir Al-Misbah, Pak Quraisy juga. Dan ini akhir dari perjumpaan kita di Tafsir Al-Misbah episode kali ini. Besok kita akan ikuti kelanjutan lagi dari surat Al-Luqman ini ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.